Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ilmu Komunikasi 2 semester 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang zuhud dan wara. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Khalila Ramadhani, dan teman saya Muhammad Rafial Kusairi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zuhud. Zuhud secara etimologis, zuhud berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi al dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid. Zuhad atau zahidun. Zahidah jamaknya zuhdan, artinya kecil atau sedikit. Sedangkan zuhud jika ditinjau dari segi terminologis ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda. Salah satunya adalah di kalangan ahli tasawuf yang memberikan banyak pengertian, di antaranya 1. Benci kepada dunia dan berpaling padanya. 2. Membuang kesenangan dunia untuk mencapai kesenangan akhirat. 3. Hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. 4. Membelanjakan apa yang dimiliki dan tidak menghargai apa yang didapat. Dan yang terakhir, tidak menyesal atas apa yang tidak ada dan tidak gembira tentang apa yang ada. Makna kedua, zuhud dipahami sebagai sikap hidup yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam menatap dunia fana. Dunia dipandang sebagai sarana ibadah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan hidup. Zuhud adalah hilangnya ketergantungan hati terhadap harta. Bukan berarti sepi dari harta. Di sini zuhud berarti tidak merasa bangga atas kemewahan dunia yang telah ada di tangan, dan tidak merasa bangga atas ralat, dan tidak merasa bersedih karena hilangnya kemewahan itu dari tangannya. Bagi Abu Al-Wafa Al-Tafzani, zuhud ini bukanlah kependetaan atau terputusnya kehidupan duniawi, akan tetapi merupakan hikmah pemahaman yang membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap kehidupan dunia itu. Mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan dunia itu tidak menguasai kecenderungan kalbunya dan tidak membuat mereka mengingkari Tuhan. Ketahuilah bahwa zuhud itu tidaklah meninggalkan harta dan mencurahkannya hati, berkasih sayang dan menurut jalan kecenderungan hati, dan serta atas jalan kerasukan. Semua itu di antara adat kebiasaan yang baik. Namun, tidak ada tempat satupun dalam ibadah. Sesungguhnya, zuhud itu bila mana engkau meninggalkan dunia, sebab engkau mengerti kehinaan dunia itu dengan disandarkan pada keindahan akhirat. Zuhud di era modern. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, diturunkan dalam konteks zamannya untuk memecahkan problema kemasyarakatan pada masa itu. Konteks dan latar belakang perjuangan Rasulullah SAW dalam situasi dan kondisi Arab Quraisy waktu itu. Pada masa sekarang harus dipahami dalam konteksnya yang tepat, yaitu pemahaman yang mondar-mandir. Memasukkan konteks kekinian ke masa diturunkan Al-Quran dan kembali lagi ke masa kini. Pemahaman ini akan menjamin aktualisasi dan kemampuan Islam menjawab tantangan zaman sepanjang sejarah. Setelah problema keutamaan berkembang, maka sebagai tuntutan kultural dan historis, muncullah mazhab dalam berbagai bidang seperti politik, ilmu kalam,
fikih, dan tasawuf, yang selanjutnya menampilkan diri sebagai disiplin ilmu keislaman. Berbagai rumusan mazhab itu tidak bisa terlepas dari konteksnya zamannya, dan untuk memecahkan problema yang dihadapi umat Islam pada waktu itu. Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman tidak bisa keluar dari kerangka itu. Rumusan ajaran tasawuf klasik, khususnya yang menyangkut konsep zuhud, sebagai makam yang diartikan sebagai sikap menjauhi dunia dan isolasi terhadap keramaian duniawi, karena semata-mata ingin bertemu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dirumuskan oleh ulama terdahulu, misalnya oleh Hasan Basri. Di sisi lain, hal tersebut bisa diberi makna bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu mengkehendaki demikian, yakni sebagai reaksi terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Rafi Al-Qusairi. C. Tingkatan juhud yang dihubungkan dengan hal yang disukai. Tingkatan paling rendah, juhudnya karena takut akan siksaan. Tingkatan menengah, juhudnya karena mengharapkan pahala. Ia lupakan neraka, tapi ia memohon surga. Maka ia melakukan perbuatan baik karena diiming-imingi oleh surga. Tingkatan tertinggi, juhudnya karena suka kepada Allah, bukan takut neraka. Bukan ingin surga, dia takut dan dia mencintai Tuhannya. Berharap bertemu dengan Allah, hatinya tidak peduli lagi dengan kenikmatan dan azab. Inilah juhudnya orang-orang yang mencintai Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ma'rifah. Berpegang kepada definisi ini akan dapat dijabarkan beberapa nilai derivatif darinya yang kondusif untuk usaha-usaha menghilangkan dedikasi moral yang berkaitan dengan sikap kepoya-poyaan. Meninggalkan hal-hal yang haram, menuntut orang mencari kekayaan, serta tulus lewat kerja keras dan profesional. Meninggalkan suap, manipulasi, korupsi, menindas yang lain, dan lain sebagainya. D. Pengertian wara'ah. Wara'ah secara berasal dari kata yara'ah, wara'ah. Diambil dari kata wara'ah yang berarti menahan atau tergenggam. Sedangkan secara istilah, wara'ah mengandung pengertian menahan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat, lalu menyeretnya kepada hal-hal yang haram dan syubhat. Orang yang wara'ah disebut wari'un wa mutawirun. Pendapat para ulama mengenai wara'ah. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wara'ah. Menurut Ibnu Waris, wara'ah berarti menjaga diri, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Ibnu Manjur berpendapat bahwa kata awara'ah dan ra yang difathah berarti risih. Jika awara'ah dengan ra yang dikasroh, maka diartikan sebagai orang yang khawatir dan melindungi diri serta merasa risih. Menurut Ibrahim bin Adam, wara'ah adalah meninggalkan perkara yang samar dan meninggalkan apa yang bukan urusanmu dan meninggalkan hawa nafsu serta meninggalkan segala kejelekan. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wara'ah adalah menahan diri dari apa-apa yang akan mudaratkan, termasuk di dalamnya perkara-perkara yang haram dan samar, karena semuanya itu dapat memudaratkan. Sesungguh siapa yang menghindari perkara yang samar, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Siapa yang terjerumus dalam perkara samar atau haram, sebagaimana pengembala yang mengembala di sekitar pagar, tak ayal dia akan masuk ke dalamnya.